Sebelum duduk, tengok kanannya, katakan Anda luar biasa. Anda luar biasa. Yes. Silakan duduk teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Kalau yang luar biasa coba dong katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes. Suatu kali ada seorang opa dan oma gitu ya, sepasang opa dan oma. Dia ini pergi ke sebuah toko, apa nih namanya? Apa? Cangkir ya. Kemudian opa oma ini lihat, wah cangkir ini cantik sekali. Lalu oma ini memegang cangkir ini. Pada waktu dipegang, cangkir ini berkata, tunggu dulu, aku dulunya tidak secantik ini. Dulu aku adalah tanah liat yang tidak ada artinya. Wajahku tidak secantik ini. Aku dulu sengsara. Aku penuh dengan kotoran. Kemudian ada seorang ahli tanah liat, ahli cangkir yang datang. Dia mengambil diriku, diambil satu persatu apa yang menjadi busukku, luka-lukaku diambil. Kemudian dia bentuk sedemikian rupa, dia banting ke tanah. Aku berkata, tidak, sakit, stop. Tapi penjunan ini terus mengerjakan kewajibannya. Dia mengerjakan sedemikian rupa sampai aku terbentuk cangkir. Bukan itu saja penderitaanku. Ketika sudah selesai cangkir ini terbentuk, maka aku dibawa ke pemanas. Tubuhku dipanasi demikian rupa. Aku ingin menolak, tetapi aku tidak berdaya. Aku berpikir, apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa kok aku terus berlangsung penderitaan demi penderitaan? Sampai suatu titik, aku dikeluarkan dari pemanas itu, diletakkan di meja. Aku pikir penderitaanku sudah selesai. Tapi ternyata ada seorang lagi yang datang dengan membawa pena panas. Dia mulai menggoreskan gambar-gambar, dia mulai menggoreskan huruf-huruf. Dan aku di situ kepanasan. Cukup, tidak enak, cukup. Tetapi penggores itu terus melanjutkan pekerjaannya. Sampai selesai dan aku dipanaskan kembali. Aku hanya bisa pasrah. Dan kalau oma saat ini melihat aku sebagai cangkir yang cantik, itu karena penjunan itu yang luar biasa. Penjunan itu tahu apa yang harus dilakukan untuk kehidupanku. Penjunan itu mengetahui habit apa yang aku harus buang dalam kehidupanku. Penjunan itu mengetahui habit apa yang harus aku bentuk supaya aku menjadi cangkir yang cantik. Saudara, kehidupan kita seperti cangkir ini. Kita dulu tidak ada apa-apanya. Kita dulu tidak mengerti apa-apa. Tidak ada yang lahir yang langsung tahu segala hal. Tidak ada yang lahir langsung mengerti itu apa namanya roti. Tidak ada yang lahir langsung mengerti bagaimana harus berbicara. Semua tidak mengerti apa-apa. Tetapi kalian harus percaya kebenaran firman Tuhan. Bahwa desain saudara itu adalah desain menjadi strong generation. Yang percaya katakan amin. Dan untuk menjadi strong generations, Anda harus memiliki habit yang baik. Kalau saya boleh jujur pada saudara ya, to me you are stronger than my generations. Why? Kenapa? Because you have to master all things. You have to master from Chinese to English. Di generasi saya hanya bisa English, Chinese no. You are stronger.
Furthermore, you have to master mathematics to graphics. In my era, it's up to you. That's why I call you are a strong generation. You know? Allah pun menciptakan saudara, itu enggak sia-sia. Setiap generasi lepas generasi, itu adalah generasi yang lebih kuat dari generasi sebelumnya. Selalu Tuhan menciptakan generasi untuk bisa menaklukkan apa yang ada di kondisi saudara. Setiap generasi, setiap tokoh yang ada di Alkitab, itu akan semakin kuat, semakin kuat. Dari Adam yang lemah, terus ada Kain Habel, Habel dibunuh, Kain, kemudian ada Set, ya kan? Adam Hawa punya anak lagi namanya Set. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Ada Daud, ada Salomo, semakin kuat. Jadi sore hari ini jangan Anda bimbang. Anda itu adalah strong generations. Yang percaya katakan amin. Jangan tolak-tolak kanan kirinya harus bingung dengan perkataan teman-temanmu yang mengatakan, oh kamu tidak bisa begini, kamu tidak mampu begitu. No. Kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Kita itu generasi yang kuat. Strong generation. Ayo kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang 7 habits of strong generations. Kita baca di Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Bilangan 32 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Perhatikan ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, Kaleb dan Yosua itu adalah strong generation. Saudara, kenapa kok Yosua dan Kaleb diperbolehkan Tuhan masuk tanah perjanjian, yaitu Kanaan? Kisah ini dimulai ketika bangsa Israel tinggal selangkah lagi masuk tanah perjanjian. Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus pengintai-pengintai, ya, untuk lihat tanah perjanjian. Tuhan itu mengutusnya itu 12 pengintai. Kenapa kok 12 pengintai? Karena suku di Israel itu ada 12. Dan yang diutus itu bukan orang-orang yang weak. No. They send the leaders. Mereka itu mengutus apa? Pemimpin-pemimpin setiap suku. Jadi ada 12 orang yang diutus itu bukan orang yang biasa-biasa. Itu adalah orang-orang yang kuat, orang-orang leaders. Tetapi lihat apa yang terjadi. Hanya 2 orang dari leaders-leaders ini yang bertahan. Kaleb dan Yosua itu salah satu dari 2 orang dari 12 suku Israel yang diutus. Ini kalau bahasanya sekarang Kaleb Yosua itu wah ini orang-orang Sigma ini. Ya, Sigma sekali gitu. Keren itu ya. Cool gitu tuh. Yang lain itu yang 10 itu beta itu. Ya. Main itu ya. Nah, lihat. Kalau tadi kita baca ya, hanya Kaleb dan Yosua yang bisa masuk tanah perjanjian. Kenapa bisa begitu? Ayo kita lihat habitnya apa yang pertama yang dilakukan Kaleb dan Yosua. Yang pertama adalah build faith. Ayo sama-sama katakan apa? Build faith. Nah, iman itu menjadi dasar kepada kita untuk kita bertindak. Kalau bahasa sehari-harinya itu vision. Anda kenal vision? Ya, vision and mission. Saya rasa ini bukan bahasa yang tidak asing ya bagi kita. Ya, kalau dulu di generasi saya, generasinya Pastor ini mengenal istilah vision and mission itu kira-kira high school lah. High school itu berarti grade berapa ya? 9, 10, 11, 12. Ya, tetapi mungkin kalian sekarang sudah mengenal vision and mission because you can search in your YouTube or social media. There's a lot of things about vision and missions. So what's the difference between vision and faith? Apa bedanya kalau gitu? Vision is based on the reality. But faith is stronger than vision. Faith can see through the impossible things.
Kalau vision, Anda hanya melihat dari apa yang ada, terus kira-kira bisa dikembangkan apa lagi ya. Tetapi kalau faith, itu stronger. Faith itu bisa menembus apa yang itu terlihat mustahil menjadi mungkin. Itu faith. Itu sebabnya ketika Kaleb dan Yosua disuruh Tuhan untuk mengintai, disuruh Musa. 10 pengintai lainnya itu mengatakan apa? Wah, enggak bisa ini. Ya memang negeri yang dijanjikan ini bagus, kaya dengan susu dan madu ya. Tanahnya subur dan sebagainya. Tetapi bangsa-bangsa yang ada di situ itu besar-besar. Tinggi-tinggi. Apalagi ada bangsa Enak di situ. Bukan Enak Yami itu bukan ya. Enak. Itu tinggi-tinggi raksasa. Wah, enggak bisa. Musa, bangsa kita pasti dimakan. Nah ini kalau yang tinggi-tinggi itu orang bangsa-bangsa Enak, nah itu seperti Aldo itu. Duh, sini loh, coba maju tuh. Biar tahu perbandingannya. Nah ini loh. Coba bayangin ya, satu bangsa itu tinggi-tinggi besar gitu. Terus yang maju itu kecil-kecil. Apa enggak takut? Takut enggak? Takut. Itu sebabnya yang 10 pengintai itu visionnya jadi kacau. Dia tahu kan, visionnya Tuhan akan memberikan tanah itu kepada dia. Tetapi apa yang kurang dari 10 pengintai itu? Faith. Kaleb dan Yosua, dia punya faith. Dia mengatakan apa? Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berfirman bahwa tanah ini akan menjadi milikmu, maka itu pasti terjadi. Itu sebabnya kalian yang datang di tempat ini, jangan hanya punya vision, tapi faith. Sama-sama katakan, faith. Karena apa? Karena faith ini jadi dasar landasan kita ini untuk bergerak. Oh, semua berita mengatakan tidak mungkin tahun depan banyak resesi dan sebagainya. Tetapi ingat saudara, ketika engkau di dalam Kristus, tidak ada resesi, yang ada hanyalah resepsi. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai. Sama seperti Yosua dan Kaleb tadi. Wah 10 orang itu sampai ngomong sama Musa, enggak mungkin, enggak bisa. Kalebnya ngomong gini, tenang ya. Semua itu bisa. Tapi enggak bisa, dia kalah suara. Faith itu bukan sesuatu yang tidak logis, tetapi faith itu logis. Contoh, ada seorang yang pernah tanya pada saya gini, Tuhan itu tidak dilahirkan. Setuju ya? Tuhan tidak dilahirkan. Yesus dilahirkan. Oh iya benar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Coba ya cerna dulu ya. Tuhan tidak dilahirkan. Yesus dilahirkan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Itu yang menjadi pandangan manusia. Tetapi iman Kristus itu iman yang percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Kalau Tuhan tidak dilahirkan, apakah Tuhan tidak mampu mengadakan mujizat menjadi manusia dan dilahirkan di bumi? Mampu enggak? Mampu. Nah ini faith. Ini faith. Loh, kalau gitu faith mampu. Tuhan tidak dilahirkan, that's correct. Tetapi saya berkata, kamu menghilangkan keajaiban Tuhan. Tuhan mampu mengadakan mujizat untuk dilahirkan sebagai manusia di bumi. Dan Yesus adalah satu-satunya manusia yang dilahirkan tanpa persetubuhan manusia. Bukankah itu mujizat? Mujizat kan? Berarti kesimpulannya apa? Yesus adalah Tuhan. Logik. It's logic. Faith is logic. Kalau kita percaya Tuhan, Tuhan mampu mengadakan segala macam cara, mengadakan mujizat, apa yang terlihat mata kita sebagai vision yang is impossible, God can change it to possible. Amin. Anything. Apapun itu. Lihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Memberi makan 5 roti, 2
5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan. Is it make sense? No. Nggak make sense loh. Itu visinya manusia. Nggak bisa loh. Kita mau memperbesar perusahaan seperti ini menjadi 10 kali lipat. Kita hanya punya capital yang cuma sekian miliar. Nggak bisa. Sama seperti ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang. Dia tanya kepada murid-muridnya kan, ayo kasih makan. Tuhan, di mana kita bisa beli makanan segini banyaknya 5.000 orang? Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan melatih murid-muridnya untuk apa? Untuk faith. To have faith beyond everything. Beyond your vision. Tuhan mengatakan apa? Kumpulkan, kamu punya berapa sih? Ayo kumpulin. Kumpulkan kan? Dapatnya cuman 5 roti, 2 ikan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Mengucap syukur. Faith jalan, maka ada mujizat terjadi. Kalau saudara hari ini merasa hidupanmu sia-sia, bangun imanmu. Build your faith. The first habit is faith. Habit yang kedua, kita masuk. Yang kedua adalah build love. Coba katakan sama-sama. Build apa? Build love. Kita baca di Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat, betapa Kaleb ini memiliki hati yang kasih. Ketika 10 pengintai itu pada ribut semua mengatakan tidak bisa, dan sempat mempengaruhi orang-orang yang lain, maka Kaleb ini maju, dia mengatakan tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lihat, betapa sayangnya Kaleb kepada bangsa Israel. Saudara, habit yang kedua yang harus Anda bangun adalah love. Yosua Kaleb tidak membalas apa-apa. Ya, tindakan Yosua ini membangun kasih, ya, tindakan Kaleb ini membangun kasih yang kuat. Walau dimusuhi, tetapi dia tidak membalas. Lihat di Bilangan 14 ayat yang ke-10, supaya kita ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Bilangan 14 ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kalau Anda saat ini merasa disakiti, jangan balas. With love. Biarin. Itu bukan hak saudara untuk membalas. Yang ketiga, setelah kita memiliki kasih, apa yang harus kita kembangkan? Habit yang ketiga. Habit yang ketiga yang harus kita kembangkan adalah build. Apa? Baca, 1, 2, 3. Yang keras, 1, 2, 3. Forgiveness. Apa itu? Mengampunan. Anda bisa mengatakan, aku mengasihimu, tetapi kamu tidak mengampuni. Itu bukan kasih. It's not love. Itu hanya manis di mulut aja. Kalau kita mengatakan kita mengasihi kamu, pasti kita akan ada unsur pengampunan. Coba, kalau Anda yang punya pasangan nih, kalau pasanganmu salah, terus karena Anda kasih nih ya, sayang banget nih ya sama pacarmu nih. Terus dia berbuat salah. Kamu ampuni enggak? Ampuni enggak? Ampuni dong. Iya kan? Ya udah, jangan gitu lagi ya. Ya udah, yuk gitu. Lah kalau salah lagi gimana? Ampuni apa ganti? Loh, ganti. Istimewa ganti ya. Dipadakno tuker barang ya, tukar tambah ya. Diampuni, ya toh. Kalau Anda sayang pasti Anda ampuni. Anda dengan saudara kan juga seperti itu. Kalau Anda sayang, ya harus ampuni. Yosua itu mengampuni. Ketika Yosua ya menyerbu Yeriko, di situ harusnya ya dibinasakan semua penduduk Yeriko.
Tidak ada boleh satu pun yang boleh tersisa. Tetapi Yosua itu mengampuni satu orang wanita yang nakal, Rahab. Kenapa? Karena dia sudah menolong pengintai ke Yeriko untuk diselamatkan. Seakan-akan Yosua tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Tetapi inilah unsur apa? Forgiveness. Karena dia mengerti, Rahab ini harus diselamatkan. Rahab ini harus benar-benar diselamatkan, bukan hanya Rahab saja, tetapi seisi rumahnya. Kita lihat tuh, Yosua 6 ayat yang ke-22. Ya, Yosua 6 ayat yang ke-22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu dan apa? Dan apa? Semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lihat, istimewa ya. Pengampunan itu tidak memandang jumlah. Pengampunan itu tidak memandang situasi. Kalau Anda memiliki hati kasih, maka dimanapun Anda pasti bisa mengampuni. Amin. Pengampunan itu bukan hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Mungkin Anda sekarang merasa ada guilty feeling. Anda merasa ada sesuatu yang, aduh sebenarnya ini kesalahanku total. Aku tidak bisa menghilangkan kesalahan itu. Ayo ampuni dirimu. Nobody's perfect. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Termasuk pastor pun tidak sempurna. Tidak sempurna. Ada kadang ada rasa bersalahnya, kok tidak bisa membantu orang lain. Tapi it's okay. Ayo diampuni dirimu. Kalau Anda pernah gagal dalam studimu, dalam pertemananmu, dalam pekerjaan, mungkin ada yang sudah bekerja. Ampuni dirimu, ampuni. It's okay. Ampuni dirimu. Yang keempat, habit yang keempat, kita baca sama-sama. Apa yang harus dibangun di habit yang keempat? Apa? Perseverance. Ketekunan. Siapa sih Yosua itu? Apakah Yosua membangun sebuah ketekunan? Ya, Yosua itu abdinya Musa. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, menyerang Yeriko, Yosua itu tugasnya adalah membawa senjatanya Musa. Dia disuruh perang sama Musa, ya dia nurut aja, udah tekun ya. Suatu saat pada waktu perang, melawan bangsa Amalek, itu bangsa yang kuat. Wah, Yosua perang, Musa dan Harun naik ke gunung. Dia doa. Lah kalau si Yosua itu enggak tekun, mungkin dia berkata gini, sudahlah ngapain aku perang? Loh kok enak situ naik-naik ke gunung ya toh? Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Lah kita harus perang gepu-gepuan sama musuh. Belum lagi ketika tangannya Musa turun, mulai kalah. Nanti kalau tangannya Musa naik, wah dia menang lagi. Butuh apa? Butuh ketekunan. Setiap kehidupan kita itu butuh ketekunan. Yosua dan Kaleb itu orang yang sabar. Yang kelima, harus build patience, kesabaran. Hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita mau, betul? Ada aja halangan itu. Nggak tahu itu nanti jalannya macet, nggak tahu itu nanti bannya bocor, ya kan? Nggak tahu nanti kira-kira ada tugas belum selesai, dapat tugas lagi dari guru. Ada aja. Maka itu perlu apa? Perlu kesabaran. Yosua dan Kaleb itu sudah tekun sabar lagi. Dia tidak suka marah-marah. Coba lihat kanan kirimu. Kamu suka marah enggak? Tanyain tuh. Suka marah enggak? Wajahmu kok kayak pepaya gitu. Ngamuan enggak gitu. Kadang kita ya berteman juga seperti itu guys. Kita itu berteman, namanya teman baik, kadang bisa menyakiti, betul? Ada yang punya teman baik terus menyakiti? Ada? Ada ya? Nah, harus sabar.
Katakan pada temanmu itu ya, nanti ya kalau ketemu ya, kamu tahu enggak? Kamu itu kalah sama zombie. Loh kenapa? Kok bisa? Oh iya, zombie itu lebih baik dari kamu. Zombie itu ya memang makan orang, tetapi zombie tidak pernah makan teman. Kasih tahu itu ya, nggak kayak kamu itu. Kamu tuh teman tapi makannya teman. Itu loh, kadang pertemanan seperti itu, Anda perlu sabar. Perlu sabar lah. Jangan suka marah-marah. Kalau Anda dibully, diejek, dihina, udahlah diem aja. Di sini siapa yang punya sahabat? Boleh angkat tangan. Yang punya sahabat nih. Wah keren ya punya sahabat ya. Pernah enggak sahabatmu menyakiti dirimu? Enggak pernah? Keren. Katain ya, gini ya. Kalau sampai sahabatmu terus pernah nyakiti kamu, katakan gini. Persahabatan itu bagaikan kepompong yang mengubah ulat bulu menjadi kupu-kupu. God bless you. Gitu. Loh, kok tepuk tangan saya? Katakan pada sahabatmu dulu tadi, mana yang punya sahabat. Persahabatan itu seperti bagaikan kepompong yang mengubah ulat bulu jadi kupu-kupu. Tapi jangan nunjuk, waktu ulat bulu jangan nunjuk temanmu ya. Yang mengubah ulat bulu jadi kupu-kupu. Jangan gitu loh ya. Itu persahabatan, sabarlah. Hidup itu masih ada yang mau sama Tuhan di depan. Ya, jangan sedikit-sedikit patah semangat, sedikit-sedikit Anda galau, sedikit-sedikit mager lah dan sebagainya. Halo, build your faith, not your vision. Yang keenam, habit yang harus Anda bangun adalah apa? Humility. Itu apa? Kerendahan hati. Ini di semua aspek Anda harus rendah hati. Anda seorang pemimpin, Anda seorang siswa, mungkin Anda di sekolah tidak menjadi orang yang terpandang, ya tetaplah rendah hati. Karena apa? Dengan kerendahan hati, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan untuk mengangkat saudara ke tempat yang lebih tinggi. Yang percaya katakan amin. Yesus itu apa? Memberikan teladan kerendahan hati. Alkitab mengajarkan bahwa kerendahan hati membawa seseorang pada kehormatan. Kerendahan hati memungkinkan seseorang untuk mengutamakan orang lain dan bersandar pada kekuatan Tuhan. Apalagi kalau Anda jadi ketua OSIS. Waduh. Ketua OSIS itu dipandang. Tapi ingat, harus ada kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati. Jangan karena merasa Anda ketua OSIS, terus Anda mau seenak-enaknya dengan adik kelas Anda. Ayo rendah hati. Mungkin Anda dari keluarga yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah secara materi. Ayo rendah hati. Jangan menganggap bahwa hidupmu ini hanya just for your pleasure. Karena setiap harta yang dititipkan kepada saudara, itu ada yang harus disalurkan kepada orang lain untuk Anda bantu. Jadi jangan kita tuh sombong. Ayo rendah hati. Kalau kita punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, ayo pakai itu. Untuk apa? Untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk memberikan motivasi kepada temanmu. Anda mungkin bisa berbicara face to face dengan baik, ya, dengan fluence. Ya ayo berikan motivasi. Jangan kita terus egois. Oh biarin. Kan bukan urusanku itu. Oh, jangan. Tuhan mau kita ini menjadi generasi yang kuat. Membangun apa? Membangun kerendahan hati. Yang terakhir, habit yang ketujuh adalah build peace. Tadi habit yang pertama apa? Build faith. Yang kedua, build love. Yang ketiga, apa? Forgiveness, yes. Yang keempat, perseverance. Yang kelima, apa? Patience, enak dia ada contekannya. Yang keenam, apa? Humility.
Yang ketujuh adalah build peace, damai sejahtera. Kita lihat di ayat yang terakhir. Yosua 11 ayat yang ke-23. Yosua 11 ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Loh ini loh. Kalau Anda mau menjadi generasi yang kuat, Anda harus bisa build peace. Bangun rasa damai pada semua orang. Jangan sedikit-sedikit Anda gontokan sama orang. Jangan sedikit-sedikit maunya menang-menangan sama orang. Itu bukan strong generations. Itu weak generation. Strong generation. Build peace. Give peace. Kasih damai. Kasih sukacita. Wah, aku senang kalau ketemu dengan Pastor Timothy. Kenapa? Wah, selalu bahagia mukanya, selalu gembira. Aku diajak bincang-bincang, diajak makan. Ya, toh? Kalau nggak diajak makan, enggak apa-apa. Ya, toh, ditanya kabarnya sama Pastor Timothy. Wah, sudah senang. Ayo teman-teman, kita sama-sama bangun habit ini. Karena sesungguhnya cetakan Tuhan, desain Tuhan untuk saudara itu adalah strong generations. Dan untuk merealisasikan desain Tuhan dalam kehidupanmu, Anda harus mempunyai 7 habits of strong generations. Pakai itu. Terakhir, saya minta 3 volunteer untuk maju ke depan. Ilustrasi ini akan menggambarkan kehidupan yang nyata. Ya. Nanti biar teman-teman juga jujur di sini ya. Oke, siapa 3? Wah, Tristan. Ya. Kita buka ya. Udah kenal belum namanya? Siapa yang sudah? Kenalin dulu namanya biar tahu semua ya. Nama saya Richard. Nah, status bujang? Enggak. Oh, enggak. Oh, bercanda. Tunggal apa ganda? Nah, saya Tristan. Nah, Tristan ya, Yovan, Richard, Yovan, Tristan. Sekarang siapa yang mau jadi yang nyuapin? Oh iya, yang nyuapin. Ayo. Siapa yang mau nyuapin? Oke, sini. Oke. Nah, sudah memilih. Ini ciri-ciri orang yang berani nih ya, strong generation. Kasih tepuk tangan dulu dong. Berani dia. Stop. Build faith. Oke, taruh dulu. Sekarang tugasnya adalah ini dibuka. Saya akan membawakan sendok ini masing-masing supaya Anda tidak saling menulari ya. Jadi sendoknya harus berbeda supaya nggak saling menulari. Oke ya, satu-satu. Baik. Kan tutup mata. Hidup itu memang nggak punya pilihan, betul? Setuju? Setuju ya? Anda hidup menjadi laki, menjadi perempuan, nggak ada yang mau memilih. Betul ya? Suatu kali ada orang yang tanya pada saya, anaknya Pastor Bani nomor 2 mirip istrinya ya? Loh, mirip Paul, plek. Tapi dia versi lakinya. Lihat, enggak pilih. Betul ya? Sama seperti saat ini. Yovan sama Richard, ini tidak bisa memilih apa yang menjadi rasanya dia, hidupannya dia. Ya, tutup matamu, berdoa saja. Kuatkan hatimu, jangan goyah seperti Yosua. Ya. Mau pilih, ini ada 3 rasa. Kamu mau rasa yang mana? 1 apa 2 apa 3? Yang mana? 1, 2. Kan enggak bisa milih toh, kan bingung ya. Nah, oke tutup matanya. Sekarang terserah si Tristan aja. Kamu pilihkan 1 untuk Yovan. Kamu sendokkan, terus swapkan ke Yovan. Nanti biar Yovan menebak, ini tes apa sih? Oke? Tutup matanya, berdua tutup matanya. Tutup matanya.
Oke. Lumayan ya deg-degan katanya. Itu hidup, ya toh? Hidup itu deg-degan. Kalau enggak deg-degan itu mati. Jantung itu masih deg-degan ya. Oke, Yovan, silakan. A. A. Oke, rasa apa? Bukan rasaku padamu loh ya. Merisa. Merisa. Kasih minum dong. Kasihan loh, ambilin minum dong. Oh. Air bersih ya, jangan air kobokan loh ya. Air bersih ya. 2 dong. Nah, teh. Oh boleh. Boleh. Nah sekarang kamu jangan. Kamu kan belum menghadapi kenyataan kan? Nah Yovan kan sudah menghadapi kenyataan. Nah ini sekarang. Richard. Nah, kurang banyak. Lihat hidup itu kadang gitu ya. Ada yang suka garain ya. Mau melihat temannya sengsara itu senang banget gitu. Sudah. Ya. Pakai dalam nama Tuhan Yesus. Apa rasanya? Apa? Saya mesti agak menjauh ya, keep distance ya. Karena apa? Bahaya nanti kena muncratannya gitu. Enak. Apa? Rasanya apa? Asin. Saudara lihat ya. Kalau disuruh milih asin atau merica, kamu milih apa? Asin aja. Milih asin ya. Milih asin apa merica? Milih Richard. Kok milih Richard ya? Waduh bahaya loh nih. Nanti pastor didoakan ya mereka berdua ya. Jangan sampai dia beneran milih Richard loh ya. Hati-hati loh ya. Oh, milih asinnya ya. Milih asinnya ya. Tapi nggak bisa. Itu kehidupan kita, betul? Kita mau memilih menjadi orang lain. Saya mau memilih menjadi Pastor Timothy, nggak bisa. Saya mau memilih menjadi Aldo yang tinggi gini, seperti orang Amalek, nggak bisa. Nggak bisa. Semuanya itu sudah terjadi. Tugas saudara apa? Ingat, you are strong generation. Habits, ya. Bangun 7 kebiasaan itu. Supaya apa? Suatu saat Anda harus percaya. Tuhan itu akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat. Tuhan itu akan apa? Untuk membangkitkan dirimu menjadi sesuatu hidangan yang istimewa, yang lezat. Sekarang coba bandingkan. Kalau engkau sengsara tadi dengan melihat ini. Terbayar enggak sengsaramu? Coba kasih tahu teman-teman. Loh, sorry jatuh. Nah, lihat. Suatu saat Anda harus percaya Tuhan itu sedang apa? Sedang meramu. Ya. Tuhan itu sedang meramu. Anda itu ingredients yang unik. Jangan kecewa dengan dirimu. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah terus Anda sedikit-sedikit lompat. Ya kalau lompat ke ranjang sih oke ya. Empuk ke trampolin oke. Ingat, Tuhan itu akan membentuk dirimu menjadi masakan yang lezat. Yang percaya katakan amin. Silakan dibawa. Ini untuk yang nyuapin juga dapat. Awas jatuh loh. Ingat, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Siapapun kehidupan kita, apapun kehidupanmu, Anda itu unik. Ya, Anda itu unik. Jangan pernah merasa bahwa Anda ini nggak bisa apa-apa. Jangan pernah merasa bahwa Anda ini kok rasanya terbuang, kok aku kok lebih dari tidak bagus seperti temanku. Mungkin Anda saat ini merasa kok nanti kuliahku di mana, aku juga bingung. Usah bingung. Ya, ingat, build faith. 7 habit ini bangun. Supaya apa? Supaya kehidupanmu ketika Tuhan mulai membentuk akan menjadi sebuah keindahan yang tiada taranya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Apapun yang kau rasakan hari ini,
Ingat, kita hidup itu bukan karena kita melihat, namun kita percaya.